Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Ulul Fahmi MPD, guru MTSN 01 Cepiring, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTSN 01 Cepiring pada kelas 7 dengan materi pokok taubat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan apa sih? Ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Setelah kita berdoa, Paul akan menanyakan kaitannya dengan kehadiran siswa. Pagi hari ini yang tidak masuk yaitu 1 Siti Aulia, kemudian Tibatus, dan yang satunya lagi adalah Abdul Muhni, ya. Terima kasih. Langsung saja. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, Paul ingin memotivasi pada kalian semuanya agar kalian semuanya di dalam belajar kedepannya bisa menjadi orang yang sukses, baik sukses di dunia dan sukses di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Paul kepingin tanya kepada kalian, masih ingat gak pembelajaran yang kemarin? Yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembelajaran, yaitu menjelaskan tentang taubat. Ya. Tentang apa? Taubat. Oke, kita akan menyaksikan PPT yang ada di papan tulis ini ya. Anak-anak, coba ini namanya gambar apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Orang yang menyesal. Ada lagi yang mau menjawab? Orang yang taubat atau yang menyesali akan dosa-dosanya. Oke. Kemudian dilanjutkan pengertian atau definisi taubat. Nah, taubat itu punya 2 definisi, yaitu segi bahasa dan juga segi istilah. Segi bahasa maknanya taubat adalah apa? Kembali. Kemudian secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini namanya taubat. Jadi taubat itu tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilaksanakan atau dilakukannya. Kemudian dalil tentang taubat yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebetul-betulnya atau yang semurni-murninya, atau nama lainnya itu taubatan nasuha. Kemudian tadi dalil tentang taubat dalam Al-Quran, ini di dalam hadis ya, yaitu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah segera bertaubat. Kemudian lanjut contoh taubat ini ya.
Ini saya contohkan, contoh taubat. Pak Miko pernah meminta kepada seorang ahli peramal agar dilihat masa depannya dalam berdagang, dan juga minta penglaris agar dagangannya selalu ada yang membeli. Saudaranya yang mengetahui perbuatan Pak Miko tersebut menegurnya dan memberitahu bahwa yang dilakukannya termasuk dosa besar. Ketika menyadari perbuatannya itu salah dan juga dosa, Pak Miko segera bertaubat. Pak Miko menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Jadi nggak boleh meminta sesuatu kepada peramal, itu nggak boleh ya. Termasuk salah satu dosa besar. Memintanya hanya kepada siapa? Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri taubat. Taubat dibaca, kamu satu dibaca. Misalnya perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dua, kamu dibaca. Menghentikan perbuatan dosa. Tiga, kamu dibaca. Yang keempat, kamu baca. Mengambil hikmah pengalaman masa lalu yang suram agar lebih baik. Ini adalah apa? Ciri taubat. Kemudian cara berperilaku taubat. Satu, yaitu menyadari bahwa perbuatan dosa membawa apa? Dosa. Kemudian yang kedua yaitu rajin berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu banyak introspeksi diri. Yang keempat banyak beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Yang keempat yaitu jika berbuat dosa terhadap orang lain segera meminta maaf. Jadi ketika kita itu punya kesalahan kepada orang lain atau kepada teman kalian, kalian harus segera meminta maaf. Jangan menunda-nunda ya. Nanti ketika kalian menunda-nunda meminta maaf, ditakutkan kalian akan apa? Lupa. Makanya ketika seseorang itu melakukan kesalahan segera tahu. Kemudian dampak positif taubat. Satu, Allah akan mengganti dosa orang yang mau bertaubat dengan kebaikan. Dua, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah ya. Kemudian yang keempat yaitu mendapat pahala atau keberuntungan, yakni masuk ke dalam apa? Surganya Allah. Kemudian yang kelima yaitu mengembalikan nama baik sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Ini adalah dampak positifnya ketika kita tahu nama kita di masyarakat akan menjadi baik. Tapi catatannya adalah tidak mengulanginya lagi perbuatan yang pernah dilakukannya. Oke. Kemudian sudah selesai, ini adalah ada soal tentang diskusi ya. Ini saya tampilkan video mengenai taubat ya. Kalian simak semuanya. Di dalam masyarakat sekalian ada seorang lelaki yang telah membunuh 19 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seorang yang ahli pengetahuannya. Jadi, ada apa kau datang ke sini? Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukku? Memang, dosa apa yang sudah kau perbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya dosa baru. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Baiklah, jika tidak ada lagi harapan untuk bertobat, maka ialah kita tidak menjadi pendosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukmu? Tentu saja. Bukan itu maha luas penggunaannya. Dan pintu taubat akan terbuka di
siapa saja yang berusaha menutupinya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke sini, bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan mereka. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat? Tentu saja untuk membawa kembalinya wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi setelah kiamat, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertaubat. Hah? Bertaubat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah mendekat menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat lalu melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Tidak, dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena pendekatan tak kunjung berhenti, Allah pun berkunjung agar kedua malaikat tersebut menempuh jalan antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa kembar ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bermaklah oleh sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki niat dan bergaulah dengan orang yang beriman. Oke, tadi sudah disaksikan video mengenai apa tahu? Kalau sudah kalian saksikan, kalian lihat, ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti kalian tugasnya yaitu mendiskusikan tentang video yang tadi saya tampilkan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham semuanya, ini saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. 5 menit terlalu pendek apa masih kurang, mau ditambahin 10 menit? Cukup ya, 5 menit ya. Oke, kalau cukup, ini saya bagi kertas, tolong kalian isi. Dan nanti kalian simpulkan mengenai video yang tadi kalian apa saksikan. Ya. Kelompok sini, kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Oke, silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit dikerjakan secara maksimal. Oke. Oke, waktunya sudah selesai ya. Silakan mulai kelompok 3 dulu. Kelompok 1 ya. Maaf, kelompok 1 maju. Silakan maju untuk menyampaikan kesimpulan di sini. Bacakan. Nah ini ya. Kelompok 1 ini bagus sekali. Masih ada kesempatan untuk apa? Bertaubat. Kemudian selanjutnya yaitu kelompok 2. Sini, silakan maju. Bacakan. Oke, bagus. Kemudian kelompok 3, silakan maju ke depan. Bacakan. Tobat adalah alternatif menuju kebaikan dan dunia Allah. Ya, oke. Kemudian kelompok yang keempat ya, silakan dibaca. Oke, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, 3, dan 4 mengenai
mengenai video tentang apa tahu? Oke, kalian semuanya sudah paham semua ya? Oke, kalau kalian sudah paham, semoga pembelajaran yang tadi Pak Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan setiap hari. Oke, itu saja dari Pak Guru. Nanti kalau ada yang belum paham ataupun belum itu dipaham secara mendetail, nanti bisa ditanyakan di lain waktu ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.